Perusahaan sosial atau social entrepreneurship. Nah, sebetulnya konsepnya itu kita kadang suka bingung, itu maksudnya apa gitu ya. Dan kadang-kadang jangan-jangan itu cuman gimmick doang loh gitu. Teman-teman yang punya bisnis entrepreneur kadang suka dipelesetin juga tuh CLBK. Kalau kita jadi seller ya. Apa tuh? Cerita lama beli kagak. Jadi memang kita sebagai pelaku sociopreneur melihat fenomena, berarti gimana dong, kita butuh uang dulu dong ya. Ya memang secara rasional kita memerlukan uang gitu ya untuk menjalankan sebuah bisnis, ada capital. Halo, selamat datang di The Capital Talk. Podcast ini bicara mengenai beragam ide. Jadi anak-anak, adik-adik yang ingin belajar wajib bayar pakai sampah plastik. Beragam individu. Dan mungkin kesempatan itu adalah gue punya banyak duit, kayaknya gue gak mau jadi entrepreneur sih. Nah, itu kenapa? Itu kenapa? Dan beragam situasi. Orang kaya ketika menjadi kaya, dia punya privilege untuk bahagia dunia dan akhirat. Podcast ini mencoba meramu pengetahuan menjadi sebuah actionable knowledge. Please take a seat and do enjoy the show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di podcast Yarsi kita bisa ngobrol lagi di Seri Kewirausahaan untuk kita ngomongin hari ini konsep yang mungkin selama ini kita sering bingung nih teman-teman. Konsep yang kita kenal dengan istilah kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship. Nah, sebetulnya konsepnya itu kita kadang suka bingung, itu maksudnya apa gitu ya. Dan kadang-kadang jangan-jangan itu cuman gimmick doang loh gitu. Hari ini kita kedatangan narasumber nih, luar biasa. Udah teruji, udah kayak lab ya. Mas Edi Fajar Prasetyo ya, seorang sociopreneur muda yang juga udah beberapa kali sebetulnya udah sering ke Yarsi ya. Ngajar anak-anak FEB ya Mas Edi ya. Thank you ya udah di sini. Kita coba diskusi, kita coba gali, kita coba tanya ke Mas Edi kira-kira pandangan dia gimana sih soal social entrepreneurship ini gitu Mas Edi. Thank you ya Mas udah kesini hari ini, siang ini. Siap. Nah Mas Edi, mungkin kita coba ngobrol dulu ya Mas Edi ini kan sociopreneur ya. Jadi kan dalam arti wirausaha iya tapi juga sosial iya gitu. Nah gue gak ngerti sebetulnya itu sebetulnya arahnya mau kemana. Nah sebelum kita ke situ mungkin gue pengen tahu lebih dulu Mas Edi ini dulu latar belakangnya gimana sih? Masa kecilnya gimana, pendidikan gimana sampai akhirnya lo bisa nyemplung ke dunia social entrepreneurship ini Mas Edi. Sebelumnya thank you banget Bro Randi udah kasih opportunity buat sharing di sini dan ketemu sama ekosistem di Yarsi ya. Yes. Jadi sebetulnya latar belakang saya ya belakang gedung Yarsi ini. Jadi latar belakang background gitu ya. Jadi saya tinggalnya di nggak jauh dari sini. Saya tinggal di Kemayoran di Taruna ya. Jadi dulu waktu zaman kecil tuh memang bisa dibilang lahir dari keluarga yang underprivileged gitu ya, yang nggak punya cukup privilege gitu ya. Opportunity-nya juga terbatas. Lahir dari keluarga menengah ke bawah ya atau menengah ke samping deh boleh gitu ya. Jadi SD, SMP, SMA di Jakarta, SMA tuh di SMA 1 Jakarta di Budut gitu ya. Budi Utomo pada saat ya? dulu orang kan kayaknya wah Budut ngeri ya dengan kata Budut, tapi pada saat itu saya ngerasa dapat kans yang menarik pada saat di SMA di Budut. Dulu saya ingat banget karena tadi underprivileged ya, saya bisa sekolah itu di era itu sekolah tuh belum gratis seperti sekarang. Jadi harus bayar SPP sendiri, artinya harus mandiri. Dari situ saya mulai mempelajari teknik entrepreneurship. Jadi secara nggak langsung untuk bisa survive, untuk bisa let's say dapat uang jajan, uang saku sampai bayar SPP tuh saya harus jualan di SMA dulu. Saya jualan nasi kuning gitu ya. Bahkan ada tagline-nya sendiri tuh Bro Randy. Edi everyday yellow rice. Agak masuk sedikit ya. Jadi gimana caranya bisa survive dari hasil kita jualan pada saat itu. Dan beberapa aktivitas jualan lain saya lakukan dan alhamdulillah saya bisa lulus, meskipun pada saat lulus ijazahnya tuh saya ingat banget masih belum bisa diambil karena ada komitmen tanggung jawab yang belum ditunaikan ya, karena belum bayar SPP sampai lunas gitu. Dari situ saya berpikir gimana caranya saya bisa dapat opportunity, dapat mencari peluang baru. Saya pengen bisa kuliah juga kayak teman-teman yang lain. Singkat cerita saya dapat beasiswa, nama beasiswa Bidik Misi, beasiswa buat orang miskin. Ya, Bidik Misi ya. Ya, jadi pada saat itu kalau sekarang namanya KIP kalau nggak salah. Jadi akhirnya saya lobby sama guru saya, Pak Ujang ya. Sehat-sehat Pak Ujang. Pak, saya bisa nggak Pak untuk bisa
dapat dulu, legalisir, meskipun saya masih ada tanggungan, nanti one day saya akan balik sini, saya akan tuntaskan gitu. Dengan komunikasi baik-baik dan alhamdulillah diberikan kesempatan. Akhirnya saya bisa kuliah, dapat beasiswa tadi. Nah, singkat cerita dari situlah akhirnya muncul sociopreneur yang kami lakukan di awal-awal. Karena ada reasonnya itu dari dalam diri, ada panggilan, gue dulu pernah dapat posisi seperti ini, apa yang bisa gue giving back, apa yang bisa dikontribusi balik ke lingkungan, ke masyarakat gitu ya. Akhirnya kita bikin beberapa movement, diawali dari basis sekitar kampus waktu itu. Kita Kampusnya bikin di mana waktu itu, Mas? kampus di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, yang di Ciputat ya? Betul, di Oke. Ciputat gitu ya. Jadi kita akhirnya masuk di sana. Pilih jurusannya juga agak menarik ya. Saya jurusannya ambil agribisnis. Karena ada Agribisnis. kata bisnisnya. Saya nggak tahu Oke. kalau agribisnis tuh, agri itu pertanian ya. Jadi waduh, ini apaan nih gitu ya. Ya. Kayaknya ada aspek bisnisnya menarik karena memang dari SMA udah mulai interest ke arah sana. Nah dari situ jalan bergulir. Nah beberapa kegiatan kita dulu saya ingat banget, kita melakukan kegiatan pemberdayaan. Kita bikin movement namanya Eco Business Indonesia, EBI, Eco Business Indonesia. Dari situ kita pemberdayaan ke masyarakat. Kita bikin program namanya Petaka, pemberdayaan tenaga kreatif. Kita bikin konsep upcycling produk ya. Kita bikin movement namanya Polemik waktu itu, produk olahan EBI menarik, which is itu dari olahan limbah gitu ya. Jadi kita ajak sama-sama mereka untuk bisa bergerak. Dan dalam konteks tadi, kita juga bikin movement gerakan namanya CLBK tuh. CLBK apa, bro? Cinta lama bersemi kembali. Waduh, cinta lama belum kelar ya. Atau kalau dalam konteks ekonomi, teman-teman yang punya bisnis entrepreneur kadang suka dipelesetin juga tuh CLBK. Kalau kita jadi seller ya, Apa tuh? cerita lama beli kagak, jadi nanya-nanya doang, tapi nggak boleh gitu ya. Nah, CLBK di sini artinya cerdas, luar biasa, kreatif. Jadi kita buka semacam aktivitas sekolah studi non formal, tapi ada syaratnya. Jadi anak-anak, adik-adik yang ingin belajar wajib bayar pakai sampah plastik. Jadi kita buat semacam intervensi sosial gitu ya. Nah dari situ akhirnya bergulir dan alhamdulillah sampai hari ini kita ada yayasan Inovasi Sosial ID dengan beberapa kegiatan yang nanti akan kita diskusikan. Jadi kalau sekarang itu berarti fokusnya di Yayasan Sosial ID-nya ini ya? Iya, Yang dia Inovasi Sosial ID, betul. Inovasi Sosial ID itu yang dia menaungi berarti beberapa movement gitu ya? Betul, betul. Nah itu kalau gue agak bingung bro, jadi kalau Ya. misalkan disebut Pegangan dong kalau bingung. Kalau kata LTR kita semua di muka bumi ini bingung. Oh gitu ya? Nanti kalau di surga gak bingung ya. Tapi jangan buru-buru ya? Iya. Kalau kita ngomong kewirausahaan terus ada kata-kata sosial, Oke. itu sebetulnya Oke. itu artinya apa sih buat lu gitu? Oke, Kalau oke. kita ngomong kewirausahaan sosial gitu ya? Oke. Selama fase melakukan perjalanan pencarian gitu ya, journey di sociopreneurship, sebetulnya kalau saya telah secara langsung lihat ya, ini bisa dibilang istilah baru tapi barang-barang lama mungkin ya. Ya. Jadi kalau kita lihat sociopreneurship itu apa sih? Jadi konsep bisnis tapi yang tidak hanya berorientasi pada profit, bukan business as usual, tapi gimana caranya bisnis ini memberikan dampak sosial. Kalau direlevansikan dengan hari ini, gimana caranya bisnis yang kita lakukan bisa menerjemahkan, kita bisa mengcounter problem yang ada di SDGs isu misalkan ya, di poin-poin SDGs. Jadi ternyata bisnis itu memang rodanya profit, kita butuh cuan tadi gitu ya. Tetapi profit yang didapatkan gimana caranya dalam fase proses bisnisnya, business processingnya, kita tadi memberikan kontribusi tadi dalam aspek lingkungan, sosial, dan syukur pada saat outcome-nya juga kita memberikan dampak juga yang lebih besar gitu. Tapi kalau saya lihat sebetulnya di Indonesia sendiri banyak gerakan-gerakan yang besar sekali gitu ya, organisasi besar. Kalau kita lihat banyak organisasi yang bergerak secara mandiri, mereka punya koperasi, mereka punya sekolah, mereka punya universitas gitu ya. Secara langsung sebenarnya itu gerakan sociopreneurship. Karena dari dulu memang konsep kita kan gotong royong ya. Jadi saya sih ingat sekali waktu itu 2017 karena memang trennya Profesor Muhammad Yunus ya, seorang profesor dari Bangladesh ya, Grameen Bank itu kan booming gitu ya. Mungkin kalau di sekarang banyak lah ya koperasi-koperasi yang melakukan intervensi yang sama gitu. Keuangan mikro ya? Betul, keuangan mikro. Jadi saya rasa ini perlu perlu diinformasikan lebih detail lagi karena mungkin kurang narasi gitu ya, kurang narasi yang kuat. Kalau saya lihat mungkin banyak tokoh-tokoh Indonesia yang dapat gitu ya, dapat kesempatan honor yang sama untuk dapat Nobel yang sama sebagaimana Profesor Muhammad Yunus dapatkan. Jadi saya lihat itu adalah esensi dari sociopreneurship. Jadi nggak cuman cari profit, tapi kasih impact, kasih dampak, atau kita suka bilangnya 3P konsep, people, planet, profit. Oh, gimana? Tiga apa tadi? 3P konsep, 3P, people, oke. planet, profit. Jadi nggak cuman profit, tapi dia kasih dampak terhadap environment dan dia memberikan kontribusi terhadap people gitu ya, at least dari aspek empowerment dan lain sebagainya. Jadi inti poin itu sebenarnya goes beyond profit gitu lah ya. Yep.
Nah tapi menarik juga tadi kalau ngambil contohnya Grameen Bank gitu Ya, ya, meskipun mereka keuangan mikro yang awalnya untuk ngebantu orang-orang yang relatif kurang mampu gitu ya, khususnya kayaknya ibu-ibu ya, singkat saya dong, ibu-ibu dan juga mungkin janda gitu ya. Betul. Kok ngomong jandanya agak beda penekanannya ya? Penekanannya beda ya. Itu tapi meskipun udah mulai agak salah kaprah sebetulnya sekarang ya, karena microfinance itu sebetulnya kalau gue lihat malah jatuhnya agak jadi rentenir lagi malah. I gitu. see. Nah menurut lu gimana? Jadi Mas, terjadi pergeseran gitu ya? Yang tadinya goes beyond profit tadi. Oke. Tapi setelah waktu berjalan 5 tahun, 10 tahun, akhirnya kayaknya malah back to profit lagi gitu. Oke. Nah ini mungkin perlu kita sama-sama lihat dari aspek yang lebih wide ya. Jadi kadang kalau kita ngomongin profit kayaknya kesannya salah gitu ya. Justru profit kan tujuan kita berbisnis untuk menghasilkan revenue yang besar. Somehow gimana caranya dari profit tadi diputarkan kembali, kasih impact, kasih dampak yang luas. Jadi jangan juga terlalu antipati kalau melakukan aktivitas sociopreneur. Ini kan bisnis ya, bukan lembaga sosial gitu. Jadi berbeda kan. Kita tidak fundraising, tapi kita menjual produk, ada input, impactnya, ada value terhadap sosial dan environment tadi gitu ya. Jadi fokus pada profit hal yang memang natural dan harus gitu ya untuk membesarkan bisnisnya gitu ya. Tapi dalam konteks tadi saya sepakat sih, harusnya mungkin saya nggak tahu ya apakah bisnis model mereka yang kurang firm gitu ya, akhirnya mereka mencari regulasi yang tepat gitu ya. Tapi kalau saya lihat di beberapa kegiatan ya, kalau microfinance misalkan dalam konteks syariah kan ada BMT ya. Apa tuh BMT? Baitul Mal wa Tamwil. Oh, saya kira bantuan mertua tunai. Jadi kalau punya mertua bisa tuh minta tolong gitu. Jadi Baitul Mal wa Tamwil kan tadi konsepnya sebenarnya ingin memberikan kesempatan mereka yang nggak punya akses perbankan, non-bankable tadi, karena nggak punya kolateral, which is, nah gimana caranya mereka bisa dapat kemudahan itu? Kan konsep awalnya sederhana gitu ya. Kalau di Grameen Bank mereka dengan membuat satu kelompok-kelompok gitu ya, urun renteng, jadi jaminannya adalah di kelompok itu, saling ingatan, saling mengingatkan, saling reminder gitu ya. Karena social capitalnya yang kemudian menjadi garansi gitu. Nah ini makanya gue penasaran sama lo sebetulnya. Kalau misalkan gitu ya, kalau kita pengen mencapai people, planet, and profit, ini berarti harusnya emang udah harus terintegrasi dari awal gitu ya di dalam bisnis model gitu. Atau lu bisa berjalan seiringan. Ini contoh gini, karena di awal-awal itu kan lu butuh duit pasti, lu butuh revenue dulu. Lu kalau di awal-awal langsung social impact, jangan-jangan keburu habis duluan uangnya. Jadi apakah kalau menurut Bro Edi gini, misalkan people, planet, profit, apakah nanti itu mereka menurut pengalaman atau di lapangan gitu ya? Apakah memang dari awal tiga-tiga terintegrasi atau memang realitanya adalah lo harus profit dulu baru lo bisa goes ke planet baru ke people gitu? Oke. Nah sebetulnya kan ada beberapa cara, makanya tadi saya mention bisnis modelnya mau seperti apa. Bahkan kalau tadi Bro Randy bilang butuh uang dalam konteks mungkin capital modal ya. Tapi kalau revenue mungkin kalau kita lihat beberapa startup sekarang bahkan kan masih ada yang bakar duit dalam tanda kutip, kan mereka belum dapat uang sebenarnya. Sampai sekarang bahkan. Betul kan? Jadi dalam konteks tadi mungkin yang bisa dikejar adalah bisa dibilang aspek mungkin market size-nya terlebih dahulu gitu ya. Melihat mempersiapkan ekosistemnya dulu. Kalaupun tidak langsung kita dapat revenue ya, rata-rata business owner kan pasti akan puasa dulu biasanya di awal-awal ya. Kan kalau di YRC kan biasa sunahnya Senin Kamis ya. Ini hari apa nih? Ini hari Senin. Panesan nggak dikasih minum gitu. Ternyata kayaknya Bro Adil ke puasa nih. Jadi poinnya adalah memang kita sebagai pelaku sociopreneur melihat fenomena, berarti gimana dong, kita butuh uang dulu dong ya. Ya memang secara rasional kita memerlukan uang gitu ya untuk menjalankan sebuah bisnis, ada capital, ada gainnya di situ. Tapi kan ada banyak formula. Sekarang ada pendekatan kolaboratif, ada partnership, ada banyak skema yang bisa dilakukan. Kita kerjasama sama berbagai macam stakeholder ya dari Pentahelix yang sama-sama gimana caranya program ini bisa jalan dengan aspek kolaboratif tadi. Karena menurut saya mahal tuh bukan sekedar capital yang dimiliki, tapi gagasan ya, dari gagasan jadi terobosan. Let's say contoh kemarin pada saat kita create Rindu ya, Rindu itu kepanjangan dari Rumah Inovasi Daur Ulang. Jadi di Yayasan Inovasi Sosial Berkelanjutan kami bersama tim, kami para co-founder gitu ya, kita ada kolaborasi program untuk kemudian mendevelop. Kita kemarin build satu pabrik yang menghasilkan eco roaster. Kita nggak sendiri, kita kerjasama sama beberapa mitra dan kita disupport oleh donors kita untuk kita bisa create pabrik di sana. Jadi ternyata dari pengalaman tadi, kalau kita sudah punya satu portofolio, kita sudah punya satu aktivitas yang memang clear ya, ada potensi marketnya, lalu ada cara kita bisa menanggulangi social problem yang ada. Saya rasa
sekarang sudah mulai bermunculan kok potensi-potensi kolaboratif yang bisa saling menyokong aktivitas kita. Jadi kalau dibilang capital perlu uang, ya itu betul, tapi banyak hal yang kemudian bisa lebih powerful daripada money-nya itu sendiri sih ya. Reputasi, portofolio, program kita gitu. Tapi berarti kalau butuh uang tuh bukan sesuatu yang salah, itu emang you need it gitu. Betul, betul, betul. Nah ini seru bro, jadi nah di segmen berikutnya kayak gue mau nanya lebih lanjut lagi nih, soal yang tadi ruang rindu Ini kayak Leto deh, harus nyanyi abis ini deh. Ruang rindu itu tadi Rumah inovasi daur ulang tadi ya. Ruang inovasi daur ulang. Rumah inovasi daur ulang tadi. Oke, kita coba ngobrol di segmen berikutnya. Oke. Ya. Thank you Mas Edi.